dapati mereka yang terhindar dari penawanan, tapi rupa-rupanya mereka tinggal dalam kesukaran dan dalam keadaan yang tercela. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kondisi yang sangat memprihatinkan, begitu pentingnya tembok-tembok dan pintu gerbang tersebut bagi kejayaan Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa tembok akan memberi rasa aman dan nyaman bagi warga Yerusalem. Saya masih ingat ketika gereja kita sedang direnovasi beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, ternyata pintu gerbang gereja itu dalam kondisi rusak. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dengan leluasa penjahat, pencuri menerobos masuk tanpa kita ketahui, lalu mencuri beberapa barang-barang yang sangat penting, sangat berharga, dan dia dengan begitu mudah leluasa kabur dan tidak teridentifikasi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bisa menggambarkan betapa penting nilai daripada tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbang itu. Karena dengan kehancuran tembok itu, runtuhnya tembok, dengan pintu-pintu yang hangus terbakar itu, saudara-saudara, membuat kondisi bangsa ini menjadi tidak aman. Membuat kondisi bangsa ini, saudara-saudara, mengalami keterpurukan. Karena tidak ada lagi pelindung, tidak ada lagi yang bisa memberikan rasa aman bagi penduduk warga kota Yerusalem itu. Sehingga ketika mendapati tembok-tembok itu tinggal dalam reruntuhan, iba terenyuh hati dari seorang Nehemia ini. Padahal saudara-saudara, kalau kita lihat siapa Nehemia ini. Nehemia ini disebutkan dalam ayat pasal 1 ayat 1. Nehemia disebut bin Hakalia. Dia seorang Yahudi yang bekerja sebagai juru minum Raja Artasasta, Raja Persia. Di pasal 1 ayat yang ke-11 kita mendapati. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia ini memiliki visi yang besar. Hatinya tergerak, terbeban. Untuk apa? Untuk menolong rakyat, untuk menolong bangsanya yang sedang dalam kondisi terpuruk. Ide gagasan itu lahir karena dari sebuah visi ketika dia itu mendapati bangsanya ini sedang hidup dalam ketercelaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu dia fokus kepada kondisi bangsanya ini. Karena visi yang besar itu, dia mau membangun kembali tembok Yerusalem yang tinggal puing-puing itu. Kerinduannya dia untuk kembali membangun supaya pintu-pintu gerbang itu dapat berfungsi dengan baik, tidak dalam reruntuhan, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kita lihat juga Nehemia ini ketika itu juga dia menyampaikan kepada raja untuk visinya itu, dan raja dia merestui, bahkan mengangkat Nehemia ini sebagai gubernur atas Yehuda. Tahun sekitar 444 sebelum Masehi, Nehemia bergegas meninggalkan Persia menuju ke Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Nehemia menjalankan misinya ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi perenungan kita bersama, supaya kita juga belajar memiliki keterbebanan, memiliki kasih yang besar kepada bangsa kita, kepada kota kita tercinta.
Nah, saudara-saudara, lihat yang dilakukan oleh Nehemia. Dia ketika mendengar pintu-pintu itu sedang terbongkar runtuh, gerbang hangus terbakar, hatinya sedih iba terenyuh, lalu dia mengambil langkah-langkah. Dan langkah pertama dan utama yang dia lakukan adalah berdoa dan berpuasa. Sekarang ini saudara-saudara, mendadak banyak orang yang menjadi pintar, menjadi komentator-komentator yang tidak sehat. Saya kira ini stop. Komentar-komentar yang tidak sehat, yang hanya memperkeruh suasana, yang tidak membangun, yang hanya saling menyalahkan dan menganggap diri paling benar. Dalam suasana berkabung, mari kita belajar seperti Nehemia. Lebih dari sekedar memberikan komentar-komentar yang tidak membangun. Mari kita bersimpuh, beri waktu untuk kita berdoa, beri waktu untuk kita berpuasa. Kata duduklah aku berkabung dan menangis menunjukkan betapa dalam kesedihan hati. Tetapi ia tidak tinggal dalam ratap tangis saja. Ia mulai berdoa dan ia mulai berpuasa. Saudara-saudara, berapa lama? Ada buku sumber yang memperkirakan kurang lebih sekitar 4 bulan. Kalau kita lihat dari pasal 1 ayat 1 disebut di situ bulan Keslu. Kira-kira itu sekitar November, Desember. Ya. Lalu kemudian di pasal yang kedua, ayat yang pertama di situ sampai pada bulan Nisan, itu artinya sekitar bulan Maret atau April. Jadi diperkirakan kurang lebih 4 bulan saudara-saudara berkabung, menangis, berdoa, berpuasa. Doa merupakan bentuk perendahan diri. Tidak ada unsur kesombongan secuil pun dalam dirinya. Sekalipun ia mempunyai kedudukan penting sebagai seorang juru minum raja, ataupun sebagai seorang gubernur yang baru saja diberi kepercayaan, dia merendahkan dirinya di bawah hadirat Tuhan. Doa juga merupakan penyataan imannya kepada Allah, bahwa langkah yang tepat, satu-satunya pribadi yang bisa diandalkan hanya Allah. Meyakini Allah yang Maha Kuasa dan hanya Dia saja yang sanggup menolong, bahwa hanya Dia saja yang sanggup memulihkan kondisi bangsanya, bahwa hanya Dia saja satu-satunya pribadi yang Maha mengetahui detail dari akar persoalan, permasalahan, dan bahkan penyelesaian dari masalah-masalah yang sedang dihadapi bangsanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meyakini Allah yang Maha Kuasa dan hanya Dia yang sanggup menolong memulihkan keadaan bangsa, mendorong dia tidak bisa tidak harus datang menghampiri Tuhan, berdoa. Karena itu saudara-saudara, doa itu menyatakan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita enggan berdoa, kalau kita habiskan waktu untuk hal-hal yang lain, itu tidak mencerminkan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Tidak ada satupun di dunia ini yang layak kita andalkan. Satu-satunya hanyalah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita berdoa, beri waktu untuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin saudara bingung apa isi doanya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dari bacaan kita tadi kita dapat menemukan apa isi doa daripada Nehemia. Doa yang dinaikkan ke hadirat Tuhan sambil menangis, sambil berpuasa itu
meliputi apa saja? Yang pertama, itu ada pujian dan pengagungan akan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Di ayat yang kelima kita bisa mendapati di sana ada pujian yang tulus, ada penyembahan yang tulus kepada Tuhan, ada pengakuan yang jujur akan kemahakuasaan Tuhan. Pemujaan itu diberikan kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Karena memang tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi, penguasa surga dan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai belajar dalam doa-doa kita. Sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan, agungkan namanya. Jangan pernah ada secuil pun pribadi lain yang mencuri perhatian kita sehingga membuat kita berpaling dari Dia. Hanya Tuhan yang layak kita sanjung, hanya Tuhan yang layak kita sembah. Yang kedua, saudara-saudara, ayat 6 dan 7, bagaimana Nehemia ini di dalam doa itu menyatakan pengakuan dosanya tanpa dia berpikir untuk menyalahkan orang lain, tanpa dia mencari kambing yang sudah hitam. Berdoa saja, dia mohon ampun saja kepada Tuhan. Dia mohon ampun atas dirinya, dia mohon ampun atas keluarganya, bahkan dia juga mohon ampun atas bangsanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, langkah yang bijak diambil. Dia menyadari bahwa setiap perilaku hidup yang telah dijalani kerap kali mendukacitakan hati Tuhan. Dia bersimpuh memohonkan ampun, tidak saja dirinya, tetapi juga keluarga dan bangsanya. Yang ketiga, saudara-saudara, di ayat 8 dan ayat yang ke-9, dia tidak berhenti hanya menyembah dan memohon ampun. Dia juga mengingat akan firman Tuhan, bahwa Tuhan itu setia pada firman-Nya. Apa yang pernah disampaikan kepada Musa, jika umat berubah setia, maka Tuhan akan menceret mereka. Tetapi jika umat berbalik dan kembali kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, maka sekalipun dari orang-orang buangan ada di ujung-ujung langit, akan dikumpulkan Tuhan, akan dibawa kembali dan dibawa ke tempat di mana Tuhan berdiam. Nama Tuhan akan berdiam di sana. Akan dipulihkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini terekam dalam hati, dalam pikiran Nehemia. Saya tidak tahu apa yang terekam dalam hati, dalam pikiranmu saat engkau menghadapi krisis. Banyak orang hanya mengingat kesalahan orang lain. Banyak orang hanya mencari tahu kesalahan orang lain, mencari penyebab dari musibah yang sedang kita hadapi ini, mencari-cari kesalahan orang lain. Itu yang terus terekam, itu yang terus teringat dalam hati, dalam pikiran. Dan saudara, itu hanya akan memperkeruh. Lihatlah Nehemia, yang terekam dalam hati, dalam pikirannya adalah perkataan Tuhan, adalah firman Tuhan. Karena itu lebih banyak kita belajar waktu untuk belajar firman Tuhan.
Jangan kita hanya habiskan waktu, tenaga, pikiran kita untuk hal-hal yang tidak berguna, sehingga saudara tidak punya memori yang kuat tentang firman Tuhan. Nehemia, dia merekam firman itu, dan kita bisa lihat di tengah masalah itu, maka firman itu diklaim, disampaikan, dan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Sebab firman Tuhan berkata kalau kita itu berbalik daripada Tuhan, maka Tuhan akan mencerai-beraikan kita. Tetapi sebaliknya kalau kita itu kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, kita taat kepada perintah-perintahnya Tuhan, biarpun kita ada di ujung-ujung langit, Tuhan akan membawa kita kembali, dipulihkan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini, kita seperti orang-orang yang terbuang. Kita dalam kesusahan besar karena COVID-19 ini telah menceraikan kita, membuat kita harus terpisah satu dengan yang lain. Bahkan saudara-saudara, pemerintah juga telah mengumumkan bahwa KLB diperpanjang. Belum diperpanjang saja sudah banyak orang yang jenuh, bosan, bahkan banyak yang stres, walaupun kadang stres itu beragam. Corona menyebabkan banyak penderitaan yang dialami baik oleh orang baik maupun oleh orang jahat. Semua terkena imbasnya, baik orang yang rohani ataupun orang yang kurang rohani sekalipun, baik orang awam ataupun orang agamis, semua terkena imbas daripada virus corona. Tidak sedikit juga yang meninggal, membuat banyak orang menangis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya tinggal dalam perkampungan. Mari kita teladani Nehemia. Pertama, semua kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pangkas dan buang semua bentuk kesombongan yang masih mewarnai kehidupan kita. Yang kedua, berhenti saling menyalahkan satu dengan yang lain, atau bahkan menyalahkan pemerintah. Jangan, berhenti saudara-saudara. Mari kita semua bersimpuh dan memohon ampun atas dosa-dosa kita, keluarga kita, dan bahkan atas bangsa kita. Doakan pemerintah kita, doakan tim dokter yang berjuang mempertaruhkan nyawa memerangi COVID-19 ini. Doakan saudara-saudara kita yang masih dalam perawatan, terisolasi dari keluarga dan masyarakat lainnya. Doakan kondisi ekonomi bangsa supaya tetap stabil, aman, sejahtera. Karena suka atau tidak suka, COVID-19 akan berdampak pada ekonomi bangsa kita, bahkan berdampak pada ekonomi global. Yang ketiga, saudara-saudara, mulai bangun mezbah dengan menyembah, dengan mengagungkan Tuhan, dengan memuji, karena hanya Dia yang paling layak disembah. Satu-satunya pribadi yang berkuasa, satu-satu pribadi yang paling tahu bagaimana jalan keluar dari masalah ini. Dia adalah Tuhan. Dia yang paling tahu terbaik bagi kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi bangsa dan negara kita. Yang keempat, mari kita minta pemulihan dari Tuhan. Ingat firman Tuhan bahwa Ia sanggup mengumpulkan kita bahkan dari ujung-ujung langit sekalipun, asal saja kita mau kembali kepadanya, mentaati segala perintahnya. Sekali lagi saya sampaikan, kembalilah kepada Tuhan, rendahkan diri kita, bertobat, dan taatilah firman Tuhan.
Saudaraku, saya serukan dari tempat ini, berhenti mengeraskan hati. Berhenti mengeraskan hatimu. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Kita semua membutuhkan Dia lebih dari apapun. Kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Mari saudara-saudara, teladani Nehemia. Saya mengajak kita semua menghadiri tahta Tuhan. Mengakhiri renungan ini dengan satu pujian. Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku, penolongku di waktu susah, sangat teguh. Bersama-sama kita pujikan nyanyian. Haleluya Yesus. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku. Amin. Penolong di waktu susah, sangat teguh. Kita ulang sekali lagi. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat teguh. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Amin Yesus. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, 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 ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Bapa di dalam surga, hati kami iba, hati kami terenyuh karena masih mendapati bangsa kami dalam kondisi yang sulit, menghadapi kesusahan yang besar dan keadaan yang tercela karena musibah mewabahnya virus corona yang sampai hari ini belum kunjung selesai, yang membuat banyak di antara kami harus tercerai, terpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kami rindu supaya tangan-Mu yang penuh kuasa itu menolong kami. Karena itu kami bersama dengan umat-Mu bersimpuh di hadapan-Mu, mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan. Baik dosa-dosa secara pribadi maupun juga keluarga kami. Bahkan juga termasuk dosa-dosa yang telah diperbuat oleh bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersimpuh, ampunilah kami. Ampunilah keluarga kami. Ampunilah bangsa dan negara kami. Kami merendahkan diri Tuhan karena memang tidak ada satupun yang harus kami sombongkan dari hidup kami.
Keberadaan kami semua sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. Keberadaan kami semua adalah berkat Tuhan. Sehingga tidak patut siapapun di antara kami, tidak ada pun yang patut untuk menyombongkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami semua meninggikan Engkau. Kami semua mengagungkan Engkau. Beri keberanian iman untuk kami terus mempercayai Tuhan di segala keadaan kami. Untuk tidak membuang dengan percuma waktu-waktu yang kami jalani. Tetapi kami dapat mengambil kesempatan untuk terus tidak berhenti dalam jam-jam dan kondisi-kondisi yang sedang kami hadapi, untuk terus memberi waktu berdoa, bahkan berpuasa, karena kami sungguh merindukan masalah ini cepat selesai Tuhan. Kami merindukan bangsa kami segera pulih kembali, kota kami pulih kembali. Berkati pemerintah kami yang terus berjuang untuk menolong, melindungi masyarakatnya. Berkati Tuhan untuk para medis yang sedang berjuang untuk menghadapi virus corona ini. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari virus corona ini. Beri keyakinan iman, pengharapan hanya kepada Engkau Tuhan. Demikian juga Tuhan, berkati supaya dalam kondisi yang demikian, ekonomi bangsa kami, ekonomi keluarga kami, ekonomi yang saat ini Tuhan ditakutkan karena akibat daripada corona ini, Tuhan berkatilah sehingga bangsa kami tinggal dalam berkecukupan, keluarga kami dan semua masyarakat kota kami tinggal dalam berkecukupan. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota ini, karena kesejahteraan kota ini juga kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya terekam dalam hati pikiran kami hanya perkataan-Mu, hanya firman-Mu, sehingga kami tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa, karena kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami percaya pertolongan-Mu datang kepada kami. Memberkati semua saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang saat ini juga bersekutu bersama-sama. Berkati apa yang menjadi doa-doa mereka. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pertolongan-Mu datang kepada kami. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, mari kita taati dalam kehidupan kita. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Kita akan menyanyikan satu pujian, jangan kamu khawatir. Kita